Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina Muhammadin al-amin, sayyidil kaunain al-mab'uts rahmah lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Hadirin jamaah pemirsa Al-Falah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin mulia di sisi manusia lainnya. Kita ingin dalam kehidupan di dunia ini mendapatkan keberkahan dalam rizki yang tidak berkurang. Kita juga ingin posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika hadirin para pemirsa Al-Falah TV menginginkan hal-hal demikian, mari kita simak sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma naqasat sadaqah min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda ahadu lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jal. Hadis rawahu Muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah tidak mengurangi harta. Seorang muslim yang menggunakan kata maaf maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, dan seorang muslim yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala maka akan Allah angkat derajatnya. Di sini ada 3 pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sedekah tidak mengurangi harta. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam hadis beliau, suatu ketika keluarga baginda Rasul, ahlu bait Rasul, zabahu syah, mereka menyembelih seekor kambing, membuat jamuan makan, memanggil para sahabat. Setelah selesai jamuan makan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istri beliau, Sitna Aisyah radhiyallahu an, ummul mukminin yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri beliau, ma baqiya minha, apa yang tersimpan dari seekor kambing? Kemudian qultu, aku jawab, kata Sitna Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha, yang tersimpan, yang tersisa wahai Rasul hanyalah sisa bagian belikat, bagian bahu, bagian atas dari kambing tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, baqiya kulluha ghayyara katifiha, yang tersimpan adalah semua daging kambing, yang tersimpan adalah semua daging kambing kecuali tidak katifnya, tidak bagian belikatnya. Semua daging kambing yang disedekahkan, semua daging kambing yang dijadikan jamuan makan, itulah yang tersimpan untuk kebaikan akhirat. Itulah yang tersimpan untuk kemaslahatan di negeri akhir. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada keluarga beliau secara khusus dan kita umat beliau secara umum bahwa apa yang kita makan akan hilang. Harta yang kita miliki akan berkurang atau ditinggalkan. Fasilitas yang kita rasakan hari ini hanyalah fata morgana. Tidak ada yang kekal kecuali ketika semua itu adalah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika fasilitas yang kita rasakan hari ini kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasul, Lubayt, seorang penyair berujar, kata beliau, kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut akan lenyap, hilang. Dan setiap fasilitas kenikmatan yang kita miliki, yang kita rasakan, itu hanyalah fata morgana. Ini adalah pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Seorang muslim yang menggunakan kata maaf maka ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Maaf bukanlah kalimat yang hina, yang tidak terucap. Maaf adalah kalimat
yang menjadikan seseorang menjadi mulia. Ketika seseorang memaafkan, maka di dalam dirinya ada kebesaran hati, di dalam dirinya ada kelapangan jiwa, di dalam dirinya ada kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap bahwa setiap terjadi adalah dengan kekuasaan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat mulia, kebesaran hati, kehadiran jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang meminta maaf. Tidaklah seseorang meminta maaf kecuali di dalam hatinya ada bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang telah ia lakukan. Dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang mulia. Di dalam syarah hadisnya disebutkan bahwa kemuliaan tersebut bukan hanya diperuntukkan di dunia, tetapi juga kemuliaan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di negeri akhirat. Kemudian pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah seorang muslim yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tawadhu adalah rendah hati. Lawan dari tawadhu, antonim dari tawadhu adalah takabbur, kesombongan hati. Dalam mengarungi kehidupan ini, kita harus menggunakan sikap-sikap tawadhu untuk mencari kebenaran. Seorang kekasih Allah, Luqmanul Hakim, berujar, menasehati anak beliau, "Ya bunayya, tawadha' lil haqq, takun a'qalan nas." Wahai anakku yang terkasih, bersikaplah tawadhu dalam mencari kebenaran, bersikap tawadhu'lah dalam mencari ilmu, maka kamu akan menjadi orang yang cerdas. Kesombongan hanya akan menutup diri, kesombongan hanya akan mengisolasi diri dari informasi dan ilmu. Tetapi dengan tawadhu, maka dia akan dapat menerima banyak informasi dan ilmu. Ilmu akan mengangkat derajatnya. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang mempelajari ilmu agama. Sehingga untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka selayaknya kita bersikap tawadhu dan rendah hati, tidak menutup diri dengan kesombongan. Jamaah pemirsa Al-Falah TV yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian 3 pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sedekah tidak mengurangi harta. Yang kedua, kemuliaan diperoleh dengan kata maaf, baik memaafkan ataupun meminta maaf. Yang ketiga, derajat yang baik di sisi Allah diperoleh dengan sikap tawadhu dalam mencari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, hidayah, taufiknya dalam pengamalannya, dan semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.